Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya semuanya? Semoga hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama Ki Ceper Channel. Kali ini saya sedang berada di Keramat Empang Bogor, makom daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos. Sebelum kita lanjut dan membahas lebih jauh, seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel Ki Ceper ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru yang tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik para teman-teman, para jamaah yang menyaksikan video kali ini, kita bisa melihat dari video ini setiap malam Jumat makom Keramat Empang Bogor selalu penuh dihadiri oleh para penziarah dari berbagai kota, terutama wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Baiklah para teman-teman, sedikit biografi tentang Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos yang dikenal dengan Habib Empang Bogor atau Habib Keramat Empang Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos dilahirkan di desa Hauroh, salah satu desa di Al-Kasri, Hadramaut, Yaman, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin bernasab kepada Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Al-Qutub Husain bin Syekh Al-Qutub Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Opos bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Dar bin Alwi Al-Ghayyur bin Ali Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Alwi Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ba'alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos selalu membaca sholawat Nabi yang setiap harinya
dilakukan secara dawam, dibaca sebanyak 1000 kali dengan kitab sholawat yang dikenal yaitu Dalail Khairat, yang artinya kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari Selasa tanggal 29 bulan Dzulhijjah 1351 Hijriah, di awal waktu duhur, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya setelah sholat duhur. Tak terhitung jumlah manusia yang ingin ikut mensolatkan jenazah beliau yang dimakamkan di bagian barat masjid beliau di Empang, Bogor. Sebelum wafat, beliau yang dikarenakan flu ringan, kebanyakan waktunya ditenggelamkan dalam dzikirnya dan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang wanita keturunan dalam sholawat. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak. Di antaranya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Abbas, Habib Zain bin Abdullah Al-Abbas, Habib Husain bin Abdullah Al-Abbas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, Syarifah Nur binti Abdullah Al-Abbas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran kepada muallim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Setelah menghatamkan Al-Quran, beliau diserahkan kepada ulama-ulama besar di masanya untuk menimba ilmu Islam. Dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas pernah belajar kitab Risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus sering menemui Imam Al-Ablor Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Selain itu, beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari, seorang tokoh sunnah dan asar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam agama. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Al-Alwi maupun dari keluarga lain. Pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua
Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah dari keluarga Al-Alwi, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Opos. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad, beliau mendapatkan ma'rifat, dan Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Opos banyak memberi perhatian kepada beliau, sehingga setiap kali gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos. Dalam setiap pertemuan, Habib Ahmad selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Habib Ahmad, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan di dalam tulisan atau dalam video yang serba singkat ini. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda pada masa itu dengan alasan yang tidak jelas, difitnah. Selama di penjara, kekeramatan beliau makin nampak yang mengundang banyak pengunjung untuk bersilaturahmi dengan beliau, sampai mengherankan pimpinan penjara dan para penjaganya. Bahkan sampai mereka pun ikut mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kebesaran beliau. Selama di penjara, kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos semakin tampak, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara tersebut. Tentu saja hal ini mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya, sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Al-Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usulan ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Dalam kejadian di penjara, pada suatu malam pintu penjara tiba-tiba telah terbuka dan telah datang kepada beliau kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Opos, Sohibul Rotib, seraya berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara, keluarlah sekarang. Tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Baik para teman-teman yang menyaksikan video ini, itulah sekelumit kisah singkat dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Opos. Kita sambung di part yang kedua.